Halo, selamat datang di channel Daun Bercerita, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Membalas dendam pada mantan. Hujan turun rintik-rintik saat Aurel menatap layar ponselnya. Sebuah undangan pernikahan muncul di layar. Nama yang tertera di sana membuat dadanya terasa sesak. Reza and Naila. Jemarinya mengepal, mengingat bagaimana lelaki itu pernah menghancurkan hatinya tanpa penjelasan. 2 tahun lalu, Reza adalah dunia bagi Aurel. Mereka berencana menikah, tapi tanpa alasan jelas, lelaki itu menghilang. Hanya dalam hitungan bulan, Aurel mendengar kabar bahwa Reza berpacaran dengan Naila, sahabatnya sendiri. Sejak saat itu, Aurel bersumpah akan membalas dendam. Aurel bukan lagi gadis yang rapuh. Ia kini seorang pebisnis sukses, pemilik butik ternama di Jakarta. Dengan tekad bulat, ia menghadiri pernikahan Reza, tampil menawan dalam gaun merah elegan yang dirancangnya sendiri. Saat melangkah masuk ke gedung resepsi, semua mata tertuju padanya. Bahkan Reza yang tengah berbicara dengan tamu undangan langsung terpaku. "Aurel," gumamnya, wajahnya berubah tegang. Aurel tersenyum manis. "Selamat Reza, akhirnya kamu menikah juga." Tatapan Naila penuh kecemasan, seolah takut Aurel akan membuat keributan. Tapi Aurel sudah mempersiapkan segalanya. Ia tak butuh merusak pernikahan itu secara terang-terangan. Ia punya rencana yang lebih halus dan menyakitkan. Dengan pesona dan kecerdasannya, Aurel berhasil menarik perhatian para tamu undangan. Bahkan ayah Reza, seorang pengusaha ternama, tampak tertarik dengan bisnis Aurel. Dalam hitungan menit, Aurel sudah membalikkan keadaan. Tak lama, seorang pria tampan menghampiri Aurel. Adrian, CEO muda yang selama ini menjadi rekan bisnisnya. "Aurel, kamu tak perlu menghadiri acara kecil seperti ini. Ayo, kita ada pertemuan dengan klien penting." Sengaja, Adrian melingkarkan lengannya di pinggang Aurel. Senyum puas terlukis di wajah Aurel saat melihat ekspresi Reza yang berubah masam. Reza menatapnya penuh penyesalan. "Aurel, bolehkah kita bicara sebentar?" Aurel terkekeh. "Bicara untuk apa? Aku sudah melupakan masa lalu." Dengan langkah anggun, Aurel pergi bersama Adrian. Ia tak perlu membuat drama atau merusak pesta. Dendamnya telah terbalas dengan cara terbaik, menunjukkan bahwa ia telah menang dalam hidup. Dari kejauhan, Aurel bisa merasakan tatapan Reza yang penuh penyesalan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Keluar dari gedung resepsi, Aurel menarik napas panjang. Malam ini lebih dari sekadar membalas dendam. Ini adalah pembuktian bahwa dirinya tak lagi terpuruk oleh masa lalu. Adrian membuka pintu mobil untuknya. Dan tanpa ragu, Aurel masuk. "Kau terlihat puas," goda Adrian saat mobil melaju meninggalkan venue pernikahan. Aurel tersenyum kecil. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku baik-baik saja tanpa dia." Adrian mengangguk, lalu menatapnya sejenak. "Kalau begitu, ayo kita rayakan kemenangan kecilmu." Mereka pergi ke restoran mewah, di mana Aurel bisa melepas emosi yang tersisa. Namun, di tengah gelak tawa dan obrolan ringan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Kita perlu bicara. Aku mohon, Reza." Aurel menatap layar ponselnya lama, lalu meletakkannya tanpa berniat membalas. Baginya, Reza hanyalah bab lama yang tak perlu dibuka lagi. Namun, beberapa hari kemudian, Reza muncul di butiknya tanpa peringatan. "Bisa kita bicara?" tanyanya, wajahnya menunjukkan ketegangan. Aurel menyilangkan tangan. "Untuk apa?" Reza menghela napas. "Aku tahu aku sudah keterlaluan meninggalkanmu dulu, tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui." Aurel menahan tawa sinisnya. "Sesuatu seperti apa? Alasan klise kenapa kau memilih Naila daripada aku?" "Tolong, Aurel." Ada kesungguhan dalam suaranya, tapi Aurel tetap ragu. Namun di sisi lain, ada sedikit keingintahuan. Dengan enggan, ia akhirnya berkata, 5 menit. Mereka duduk di kafe kecil di dekat butik. Reza tampak gelisah, memainkan jari-jarinya sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Semua terjadi begitu cepat. Ayahku, dia mengancam akan menghancurkan karierku jika aku tetap bersamamu. Saat itu aku masih lemah dan tidak berani melawannya." Aurel terdiam. Tak pernah terpikirkan olehnya ada faktor lain di balik pengkhianatan itu. Reza melanjutkan, "Ayahku lebih memilih Naila karena keluarganya punya koneksi yang lebih menguntungkan. Aku tidak pernah mencintainya seperti aku mencintaimu." Aurel menggeleng pelan. "Kau memilih jalan yang mudah, Reza. Kalau kau benar mencintaiku, kau pasti akan berjuang." "Aku tahu, dan aku menyesal," suaranya hampir bergetar. "Aku ingin memperbaiki semuanya."
Aurel tertawa kecil, tapi bukan karena senang, melainkan karena ironis. Dulu, ia begitu menginginkan penjelasan ini. Tapi sekarang, itu sudah tak berarti lagi. Ia menyesap kopinya, menatap lurus ke arah Reza. Terlambat. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Reza menatapnya dalam seolah ingin mencari kepastian. Tapi Aurel sudah mengambil keputusan. Dendamnya sudah terbalas. Dan yang lebih penting, ia telah mendapatkan kebahagiaan yang sejati, tanpa Reza di dalamnya. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu tersenyum kecil. Selamat menjalani hidupmu, Reza. Dengan langkah mantap, Aurel meninggalkan masa lalu itu di belakangnya, tanpa sedikit pun niat untuk menoleh kembali. Aurel berjalan meninggalkan kafe dengan langkah anggun, meninggalkan Reza yang masih duduk terpaku. Namun, begitu ia kembali ke butiknya, perasaannya tidak sepenuhnya lega. Kata-kata Reza terus terngiang di kepalanya. Benarkah semua ini hanya permainan keluarganya? Ataukah ini hanya alasan lain untuk menghindari kesalahannya sendiri? Aurel menggeleng, menepis pikirannya. Ia tak ingin kembali ke dalam lingkaran yang sama. Baginya, masa lalu tetaplah masa lalu. Namun ia tak menyangka bahwa ini bukanlah akhir dari cerita Reza dalam hidupnya. Kembali ke masa lalu yang tak tenang. Seminggu kemudian, butik Aurel kedatangan seorang tamu tak terduga, Naila. Aurel menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan di sini? Naila tersenyum, tapi ada sesuatu yang sinis dalam tatapannya. Aku hanya ingin berbicara. Aurel menyilangkan tangan di dadanya. Bicara soal apa? Tentang bagaimana kau merebut tunanganku dulu. Naila terkekeh kecil. Reza yang datang padaku, bukan aku yang merebutnya. Ia mendekat, suaranya merendah. Tapi kau tahu, sepertinya dia masih menginginkanmu. Aurel mengernyit. Apa maksudmu? Naila meletakkan tasnya di meja dan mendesah. Dia berubah sejak melihatmu di pernikahan. Dia mulai sering melamun, bersikap dingin padaku. Aku bisa melihatnya, Aurel. Dia masih mencintaimu. Ada sesuatu dalam nada suara Naila yang terdengar putus asa. Apa kau takut aku akan mengambilnya kembali? Tanya Aurel. Kali ini nada suaranya lebih tajam. Naila mendengus. Aku hanya ingin memastikan kau tahu satu hal. Jika kau berniat kembali padanya, kau akan menghadapi lebih dari sekadar aku. Keluarganya tidak akan pernah mengizinkanmu. Kau akan dihancurkan seperti yang hampir terjadi dulu. Aurel menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku tidak tertarik pada Reza lagi. Kalau kau takut kehilangannya, urus sendiri suamimu. Naila terdiam. Mungkin ia berharap Aurel masih peduli, berharap ia masih akan berusaha merebut Reza kembali. Tapi kenyataannya, Aurel sudah selesai dengan semua itu. Setelah Naila pergi, Aurel menghela napas panjang. Namun, hidupnya kembali dikacaukan ketika beberapa hari kemudian, Reza kembali datang menemuinya. Kali ini dalam keadaan mabuk. Pertemuan yang tak terduga. Aurel baru saja keluar dari butiknya saat melihat sosok Reza berdiri di trotoar, menatapnya dengan mata merah dan wajah kusut. Aurel. Suaranya terdengar berat, penuh emosi. Aurel melipat tangan. Apalagi Reza, kau sudah menikah, ingat? Reza tertawa miris. Menikah ya? Seharusnya aku tidak melakukannya. Aurel menghela napas panjang. Jangan mulai Reza, kau membuat keputusanmu sendiri. Reza melangkah mendekat, membuat Aurel sedikit mundur. Aku tidak pernah benar-benar mencintai Naila. Aku memilihnya karena ayahku menekan aku, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Aurel. Aurel menggeleng pelan. Itu bukan urusanku lagi, aku sudah melanjutkan hidupku. Tapi aku tidak bisa, Reza berseru, frustrasi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan memilihmu. Aurel menatapnya tajam. Kau memang bisa memilihku dulu, tapi kau tidak melakukannya. Reza terdiam, tubuhnya goyah karena mabuk. Ia menatap Aurel dengan mata yang penuh rasa bersalah. Aurel mendesah, pulanglah Reza, dan berhentilah mengusik hidupku. Namun sebelum ia bisa pergi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan butik. Seorang pria paruh baya keluar dari dalam mobil dengan tatapan tajam. Ayah Reza. Jadi ini yang kau lakukan, Reza? Mencari perempuan yang sudah tidak pantas untukmu? Aurel merasakan amarah menyala dalam dirinya. Maaf, ayah Reza menatapnya dengan dingin. Aku sudah memperingatkan Reza sejak dulu untuk menjauhi perempuan sepertimu. Dan sekarang, kau kembali menghancurkan rumah tangganya. Aurel tertawa sinis. Kau pikir aku yang menghancurkannya? Reza sendiri yang tidak bisa melepaskan masa lalu. Reza tampak goyah di antara keduanya, sementara ayahnya mendekati Aurel dengan ekspresi penuh superioritas. Aku bisa saja menghancurkan bisnis kecilmu ini, seperti dulu aku hampir menghancurkan kariermu. Aurel menegang. Kini semuanya jelas. Dulu, setelah putus dengan Reza, bisnis awalnya sempat nyaris bangkrut.
Ia mengira itu hanya kebetulan, tetapi kini ia tahu siapa dalangnya. Jangan pikir aku masih gadis naif yang bisa kau injak-injak, Pak. Aurel menyeringai. Sekarang aku jauh lebih kuat dari yang kau kira. Ayah Reza tampak sedikit terkejut, tetapi tetap angkuh. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa bertahan. Lalu ia menarik Reza pergi, meninggalkan Aurel dengan dada bergemuruh. Saatnya balas dendam yang sebenarnya. Malam itu, Aurel tidak bisa tidur. Amarah dalam dirinya membakar. Selama ini, ia berpikir bahwa membuktikan kesuksesannya adalah balas dendam yang cukup. Tapi kini ia sadar, ada sesuatu yang lebih besar yang perlu ia lakukan, menghancurkan orang yang telah mencoba menjatuhkannya dulu. Ia menghubungi Adrian. Aku butuh bantuanmu. Adrian yang sudah mengenal Aurel selama bertahun tahu ada sesuatu yang serius. Apa yang terjadi? Aurel menghembuskan napas. Aku ingin melawan keluarga Reza. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak bisa dihancurkan oleh mereka. Adrian terdiam sejenak. Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Mereka mulai menyusun rencana. Dengan koneksi bisnis Aurel yang semakin luas dan Adrian yang memiliki akses ke jaringan perusahaan besar, mereka mulai menyusun strategi untuk menekan bisnis keluarga Reza. Satu persatu, kontrak bisnis yang dimiliki oleh keluarga Reza mulai terganggu. Perusahaan mereka mengalami penurunan dalam negosiasi dengan klien besar dan sahamnya perlahan merosot. Dalam waktu 2 bulan, kekuatan ayah Reza dalam dunia bisnis mulai goyah. Sampai suatu hari, ayah Reza datang ke butik Aurel. Kali ini, wajahnya tidak lagi arogan tetapi penuh kemarahan. Kau yang melakukan semua ini? Suaranya terdengar tajam. Aurel tersenyum kecil. Aku hanya memastikan kau tahu bahwa aku bukan lagi orang yang bisa kau hancurkan. Ayah Reza menatapnya dengan mata membara, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa kali ini Aurel telah menang. Dan kali ini, Aurel tidak hanya membalas dendam pada mantannya. Ia telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa meremehkannya lagi. Badai yang datang setelah kemenangan. Ayah Reza menatap Aurel dengan rahang mengeras. Wajahnya menegang karena amarah yang ia tahan. Kau pikir ini sudah selesai? Katanya dingin. Aurel menyesap kopinya dengan santai. Kupikir sudah, jawabnya dengan senyum penuh kemenangan. Tapi kalau kau ingin lanjut, aku tidak keberatan bermain lebih lama. Ayah Reza menghembuskan napas kasar. Kau akan menyesal. Ia pergi dengan langkah penuh kemarahan, meninggalkan Aurel yang tetap berdiri tegak. Namun, Aurel tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan. Jika ada satu hal yang ia pelajari dari pria itu, maka itu adalah keluarga Reza tidak akan tinggal diam jika mereka merasa tersudut. Tak butuh waktu lama sampai badai benar-benar datang. 2 hari setelah pertemuan itu, butik Aurel mengalami masalah besar. Salah satu pemasok kainnya tiba-tiba membatalkan kerjasama secara sepihak. Bahkan beberapa klien setianya menarik pesanan mereka tanpa alasan yang jelas. Adrian menghubunginya dengan nada suara serius. Aku dapat kabar buruk. Keluarga Reza sedang bergerak untuk menghancurkanmu lagi. Aurel menegang. Mereka menggunakan cara yang sama seperti dulu. Ya, Adrian mengakui. Tapi kali ini kita tidak akan membiarkan mereka menang. Aurel mengepalkan tangannya. Ia bukan Aurel yang dulu. Kali ini ia akan bertarung sampai akhir. Serangan balik yang lebih keras. Dalam waktu singkat, Aurel dan Adrian menyusun strategi baru. Jika keluarga Reza ingin menyerangnya melalui bisnis, maka ia akan melawan dengan hal yang sama. Aurel menggunakan koneksi bisnisnya untuk mencari pemasok baru. Ia juga mengadakan pertemuan eksklusif dengan klien-klien kelas atas, memberikan mereka penawaran yang jauh lebih menarik daripada yang pernah ada sebelumnya. Namun, pukulan terbesar datang dari Adrian. Kita serang mereka dari sisi hukum, katanya. Aku punya seorang teman yang menemukan beberapa pelanggaran bisnis yang dilakukan oleh perusahaan keluarga Reza. Jika ini dipublikasikan, mereka akan kehilangan banyak kepercayaan dari investor. Aurel menatap Adrian lama. Kau yakin ingin melibatkan hukum? Adrian tersenyum miring. Aku tidak sekotor mereka. Tapi jika mereka mau bermain kotor, kita hanya perlu menggunakan hukum untuk melawan mereka. Aurel menyeringai. Aku suka cara berpikirmu. Tak lama kemudian, berita mengenai skandal keuangan perusahaan keluarga Reza mulai beredar di media. Saham mereka anjlok, investor mulai menarik diri, dan ayah Reza mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Saat itulah Aurel tahu bahwa ia telah memukul balik dengan lebih keras. Reza kembali dengan tawaran mengejutkan. Di tengah semua kekacauan itu, Reza datang lagi. Kali ini bukan sebagai pria mabuk yang menyesali perbuatannya. Ia datang sebagai seseorang yang benar-benar putus asa.
Aku ingin keluar dari bayang-bayang keluargaku, katanya. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan, dan aku tidak berharap kau memaafkanku. Tapi aku ingin membantumu menghancurkan mereka. Aurel terkejut. Kau ingin mengkhianati keluargamu? Reza mengangguk. Aku sudah lelah hidup di bawah kendali ayahku. Aku ingin membangun hidupku sendiri. Aurel menatapnya lama. Dulu, Reza adalah orang yang memilih menyerah daripada bertarung bersamanya. Tapi sekarang, ia ingin membalikan keadaan. Apa kau benar-benar yakin dengan ini? Tanyanya. Aku sudah tidak punya pilihan lain, Reza mengakui. Ayahku sudah menganggapku sebagai beban. Aku ingin menjatuhkannya sebelum dia menghancurkan lebih banyak orang. Aurel berpikir keras. Ia tahu bekerja sama dengan Reza adalah langkah berisiko. Tapi ini juga bisa menjadi cara untuk memastikan bahwa keluarga Reza benar-benar jatuh. Adrian yang berada di ruangan yang sama menatap Reza dengan penuh pertimbangan. Kalau kita menerimamu, tidak ada jalan kembali. Kau siap? Reza menarik napas dalam. Aku lebih dari siap. Dan dengan itu, aliansi yang tidak terduga pun terbentuk. Pertarungan akhir menghancurkan kerajaan keluarga Reza. Dengan informasi yang diberikan oleh Reza, Aurel dan Adrian memiliki senjata baru untuk melawan keluarga Reza. Mereka mengungkap semua manipulasi bisnis yang telah dilakukan ayah Reza selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, Reza juga memutuskan untuk mengadakan konferensi pers, mengungkap bagaimana keluarganya telah mengontrol kehidupannya dan bagaimana ayahnya telah menggunakan cara-cara kotor dalam bisnis. Dalam waktu singkat, perusahaan keluarga Reza benar-benar jatuh. Sementara itu, Aurel semakin berjaya. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia bahkan mulai melirik ekspansi internasional. Adrian, yang telah berdiri di sisinya selama ini, menjadi partner bisnis sekaligus seseorang yang selalu ada untuknya. Dan Reza, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan segalanya, memilih memulai hidup baru di luar negeri. Sebelum pergi, ia menemui Aurel untuk terakhir kalinya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, katanya. Tapi aku berharap suatu hari nanti kita bisa berteman. Aurel tersenyum kecil. Mungkin, tapi untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati kemenangan ini. Reza mengangguk. Kau pantas mendapatkannya. Dan dengan itu ia pergi. Aurel menatap ke langit, menghirup udara dengan lega. Ia telah membalas dendamnya dengan cara yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi yang terpenting, ia telah menemukan dirinya sendiri dalam prosesnya. Kini, ia bukan lagi wanita yang hancur karena cinta. Ia adalah seseorang yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Luka lama yang kembali terbuka. Setelah kepergian Reza, Aurel mengira semuanya telah berakhir. Bisnisnya berkembang pesat, ekspansi internasional sedang dalam tahap perencanaan, dan ia akhirnya bisa menikmati hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Aurel baru saja pulang dari pertemuan bisnis, ia menerima sebuah pesan anonim. Jangan pikir kau sudah menang. Ini baru permulaan. Darahnya berdesir. Siapa yang mengirim pesan ini? Ia segera menghubungi Adrian. Aku baru saja mendapat pesan ancaman. Adrian mendesah. Aku sudah menduganya. Keluarga Reza mungkin sudah jatuh, tapi masih ada orang-orang yang setia pada mereka. Kita harus bersiap. Dan benar saja, keesokan harinya, sebuah berita skandal muncul di media. Aurel Wicaksono dituduh melakukan manipulasi bisnis untuk menjatuhkan perusahaan rivalnya. Aurel terdiam membaca berita itu. Semua informasi yang dimuat di dalamnya sangat detail, seolah-olah seseorang telah mengawasi setiap gerakannya. Ia menatap Adrian dengan rahang mengeras. Ini ulah siapa? Adrian mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku tidak tahu, tapi kita harus bergerak cepat sebelum semua ini menghancurkan reputasimu. Namun sebelum mereka bisa bertindak, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kembali ke neraka lama. Beberapa hari setelah berita itu tersebar, Aurel mendapat tamu tak terduga di butiknya, Naila. Perempuan itu tampak berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan ada bekas lebam samar di lengannya. Aurel menyipitkan mata. Apa maumu? Naila menatapnya dengan ekspresi penuh ketakutan. Aku butuh bantuanmu. Aurel tertawa sinis. Kau pasti bercanda. Kau ingin aku membantu orang yang dulu menghancurkan hidupku. Naila menggigit bibirnya. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu, Aurel. Reza, Aurel mengernyit. Apa yang terjadi dengan Reza? Mata Naila mulai berkaca-kaca. Dia menghilang. Hati Aurel mencelos. Apa maksudmu menghilang? Aku mendapat pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa Reza telah diculik.
Mereka menginginkan sesuatu dariku, tapi aku tidak tahu siapa mereka atau apa yang mereka inginkan. Aku tidak tahu harus pergi kemana, jadi aku datang padamu. Aurel menatapnya tajam, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Namun, ada ketakutan nyata di wajah Naila. Adrian yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Ini bisa jadi jebakan. Aurel mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Tapi jika Reza benar-benar dalam bahaya, kita tidak bisa mengabaikannya. Setelah berpikir sejenak, Aurel akhirnya berkata, "Berikan aku semua informasi yang kau punya." Naila menyerahkan ponselnya, menunjukkan pesan yang ia terima. "Jika kau ingin melihat suamimu lagi, berikan kami apa yang kami inginkan. Kami akan menghubungimu lagi." Tidak ada nomor pengirim, hanya ancaman. Aurel menatap Adrian. Kita harus mencari tahu siapa yang ada di balik ini. Musuh yang tidak terlihat. Dengan bantuan Adrian dan koneksi bisnisnya, Aurel mulai menyelidiki siapa yang mungkin berada di balik penculikan ini. Setelah beberapa hari mencari informasi, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada transaksi mencurigakan yang terjadi dalam jaringan bisnis lama keluarga Reza. Sepertinya ada seseorang yang mengambil alih bisnis ilegal mereka, kata Adrian. Dan mereka menganggap Reza sebagai ancaman. Aurel mengepalkan tangannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa dendam yang ia pikir telah berakhir masih berlanjut di balik bayang-bayang. Namun, sebelum mereka bisa menyusun rencana lebih lanjut, Aurel menerima pesan baru. "Aurel, jika kau ingin menyelesaikan semua ini, temui aku di tempat lama kita." Itu pesan dari Reza. Aurel menatapnya lama. Apa ini berarti dia selamat? Adrian menyipitkan mata. Atau ini jebakan? Namun, Aurel tahu ia tidak bisa mengabaikannya. Jika ini benar-benar Reza, maka ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pertemuan berbahaya. Malam itu, Aurel pergi ke lokasi yang dimaksud, sebuah gudang tua di pinggiran kota yang dulu sering ia datangi bersama Reza. Ia datang sendirian, meskipun Adrian telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak gegabah. Ketika ia masuk ke dalam gudang, suasana gelap dan sunyi menyambutnya. Lalu dari bayangan muncul sosok Reza. Namun ada sesuatu yang aneh. Reza tampak babak belur, tapi ekspresinya bukan ekspresi orang yang butuh pertolongan. Ada sesuatu yang dingin dalam matanya. "Aku tidak menyangka kau benar-benar datang," katanya dengan nada misterius. Aurel menyipitkan mata. "Apa yang terjadi padamu?" Reza tertawa kecil, lalu menatapnya dengan tatapan penuh rahasia. "Aurel, permainan ini belum selesai." Tiba-tiba dari belakangnya muncul beberapa pria berbadan besar. Jantung Aurel berdegup kencang. "Jadi ini semua jebakan?" Reza menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. "Aku tidak punya pilihan lain." Aurel mundur selangkah, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Namun sebelum para pria itu bisa mendekatinya lebih jauh, sebuah suara bergema dari luar gudang. "Lepaskan dia, sekarang." Itu Adrian. Datang bersama timnya, lengkap dengan senjata di tangan. Suasana menjadi tegang dalam sekejap. Reza menghela napas panjang. "Sepertinya kita akan melakukan ini dengan cara yang sulit." Dan sebelum Aurel bisa memahami apa yang terjadi, kekacauan pun pecah. Titik balik terakhir. Dalam kekacauan itu, Aurel akhirnya mengetahui kebenarannya. Reza memang telah ditangkap oleh kelompok yang mengambil alih bisnis ayahnya. Namun, mereka tidak menginginkannya mati. Mereka ingin menggunakannya untuk memancing Aurel, karena mereka tahu Aurel adalah ancaman terbesar bagi mereka. Namun, yang tidak mereka duga adalah Aurel tidak lagi sendirian. Dengan bantuan Adrian dan timnya, mereka berhasil melawan balik dan menyelamatkan Reza. Namun, saat semuanya hampir berakhir, Reza melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengambil pistol dari salah satu pria yang telah dilumpuhkan dan mengarahkannya pada pemimpin kelompok itu. "Aku sudah cukup dihancurkan oleh kalian," katanya dingin. Sebelum Aurel bisa menghentikannya, suara tembakan terdengar. Aurel menatap Reza dengan ekspresi kosong. "Kau baru saja menyeret dirimu lebih dalam." Reza menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Aku tidak bisa membiarkan mereka terus berkuasa." Dan dengan itu, segalanya berubah lagi. Aurel tahu bahwa meskipun ia telah membalas dendam pada masa lalunya, permainan ini belum benar-benar berakhir. Ini bukan hanya soal membalas dendam lagi. Ini adalah soal bertahan hidup. Di ambang kegelapan. Setelah tembakan itu, suasana di dalam gudang seakan membeku. Semua orang terdiam, terperangah oleh tindakan Reza. Aurel merasa hatinya berdegup kencang. "Reza, apa yang kau lakukan?" Reza mengalihkan pandangannya dari pemimpin kelompok itu ke Aurel. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka. Aurel merasa bingung dan marah. "Tapi dengan cara ini, kau hanya membuat semuanya lebih buruk."
Pemimpin kelompok itu terkapar di lantai, darah mengalir dari lukanya. Kau tidak akan pernah bisa mengakhiri ini, Reza. Aku punya lebih banyak orang di luar sana. Ini bukan hanya tentangmu. Reza tersenyum sinis. Kau terlalu yakin, tapi kali ini kami tidak sendirian. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar mendekat. Aurel dan Reza saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka harus segera pergi sebelum situasi semakin buruk. Melarikan diri. Adrian dan timnya bergerak cepat, memastikan semua orang bisa keluar dari gudang. Dalam kekacauan itu, Aurel menarik Reza dan berlari bersamanya. Kenapa kau tidak memberitahu aku bahwa mereka akan menculikmu? Aurel bertanya saat mereka melintasi lorong gelap. Reza menatapnya. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam semua ini. Aurel menggigit bibirnya. Kau seharusnya mempercayai aku. Begitu mereka mencapai pintu keluar, polisi telah tiba. Sirene berisik, mobil patroli parkir di sekeliling, dan beberapa petugas bersenjata bersiaga. Reza! Aurel! Ikuti aku! Teriak Adrian, menarik mereka menuju mobilnya. Setelah berlari ke dalam mobil, Adrian segera menyalakan mesin dan mereka melesat pergi. Perang melawan bayangan. Setelah berhasil melarikan diri, mereka berkumpul di tempat aman, sebuah apartemen yang dimiliki Adrian. Aurel merasa tertekan, pikirannya berputar. Kita harus melaporkan ini kepada polisi, katanya. Kita tidak bisa terus melarikan diri. Reza menggelengkan kepala. Mereka mungkin terlibat. Ini lebih besar dari yang kau kira, Aurel. Kita tidak bisa mempercayai siapapun. Aurel merasa frustrasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berdiam diri dan menunggu mereka datang lagi. Adrian berpikir sejenak. Kita perlu mengumpulkan bukti tentang mereka. Jika kita bisa menunjukkan kepada dunia apa yang mereka lakukan, kita bisa menghentikan mereka. Reza mengangguk. Aku tahu beberapa tempat di mana mereka berkumpul. Mereka punya jaringan yang luas, dan aku tahu bagaimana cara menyusup ke dalamnya. Aurel menatap Reza, merasakan ketegangan di antara mereka. Kau yakin? Ini bisa sangat berbahaya. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengambil risiko, jawab Reza. Jika kita tidak melawan, mereka akan terus menghancurkan kita. Menyusup ke dalam sarang musuh. Malam itu, mereka merencanakan langkah berikutnya. Reza menjelaskan bahwa mereka perlu menyusup ke sebuah klub malam yang dikelola oleh kelompok itu. Di sana, banyak informasi tentang transaksi ilegal mereka dapat ditemukan. Di sana, kita akan mencari bukti, rekaman, dokumen, apapun yang bisa kita gunakan, Reza menjelaskan. Adrian menyetujui rencana itu. Kita perlu pergi sekarang sebelum mereka menyadari kita masih hidup. Aurel merasakan ketegangan dalam dadanya, tapi ia tahu mereka tidak punya pilihan. Mereka bersiap-siap dan mengenakan pakaian yang sesuai untuk menyusup ke dalam klub malam tersebut. Pertarungan dalam kegelapan. Di klub malam, suasana terasa mencekam. Lampu berkelap-kelip dan suara musik yang keras mengisi udara. Tetapi Aurel merasa ketakutan yang mendalam. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan ruang VIP yang menjadi pusat aktivitas kelompok itu. Mereka menunggu di balik pintu, dan Reza mengangguk pada Aurel dan Adrian, memberi sinyal untuk masuk. Begitu pintu dibuka, mereka terkejut melihat beberapa anggota kelompok tersebut berada di sana, tengah merayakan kemenangan mereka atas Reza. Sekarang atau tidak sama sekali, bisik Adrian. Mereka menyerbu masuk, dan kekacauan pun terjadi. Aurel berusaha mencari dokumen di meja sambil berjuang melawan beberapa anggota kelompok yang berusaha menyerang mereka. Dalam kepanikan itu, Aurel melihat Reza terlibat dalam pertarungan dengan pemimpin kelompok tersebut. Reza, hati-hati, teriak Aurel. Reza terjebak, tetapi ia tidak menyerah. Ia menghindar dan berhasil melumpuhkan salah satu musuh, tetapi pemimpin itu sudah siap menyerang. Akhir yang tak terduga. Aurel merasa terjebak antara dua pertarungan. Dengan berani, ia mengambil sebuah botol kosong dan melemparkannya ke arah pemimpin kelompok itu, membuatnya teralihkan. Reza, sekarang! Teriak Aurel. Reza memanfaatkan kesempatan itu, melompat dan menyerang pemimpin kelompok dengan kekuatan penuh. Dalam satu gerakan cepat, ia berhasil menjatuhkannya. Namun sebelum mereka bisa merayakan kemenangan kecil itu, Aurel mendengar suara tembakan. Ia berbalik dan melihat seorang anggota kelompok lain mengarahkan pistolnya ke arah mereka. Dengan cepat, Reza melindungi Aurel dan peluru itu mengenai bahunya. Reza! Teriak Aurel merasa hancur melihatnya terjatuh. Adrian segera mengambil alih, melawan anggota kelompok itu dan melumpuhkannya. Aurel berlari ke arah Reza, menahan air matanya. Kau harus bertahan, Reza.
Kita akan segera membawamu keluar dari sini. Reza tersenyum lemah. Aku tidak ingin kau melihatku seperti ini. Jangan berbicara seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Namun, Reza tampak semakin lemah. Aurel, kau sudah berjuang cukup keras. Ini adalah saatnya untuk melanjutkan hidupmu. Aurel menangis, tidak ingin mendengarnya. Namun, saat mereka berhasil mendapatkan dokumen dan merekam semua bukti yang diperlukan, Aurel tahu mereka harus segera pergi. Perpisahan yang menyakitkan. Aurel dan Adrian akhirnya berhasil keluar dari klub, tetapi Reza terpaksa dibawa ke rumah sakit. Di ruang perawatan, Aurel duduk di samping Reza yang terbaring lemah. Kau akan baik-baik saja. Aku akan memastikan semuanya baik-baik saja, katanya dengan suara bergetar. Reza menatapnya, matanya penuh rasa bersalah. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Aku hanya tidak tahu cara menghentikan semua ini. Aku tahu, tapi kita sudah sampai sejauh ini. Kita akan menghentikan mereka, dan aku akan memastikan kau selamat, Aurel bersikeras. Reza menggelengkan kepala, air mata mengalir di sudut matanya. Jika aku tidak selamat, kau harus melanjutkan hidupmu. Jangan biarkan semua ini menghancurkanmu. Aurel merasakan hatinya teriris. Jangan bicara seperti itu. Kita masih bisa melakukan ini bersama. Namun saat Reza terkulai lemah, Aurel tahu bahwa mereka sedang berada di ambang perpisahan yang tidak terelakkan. Kekuatan baru. Aurel menghabiskan malam itu di rumah sakit, berdoa agar Reza selamat. Saat pagi menjelang, dokter datang dengan kabar baik. Reza akan selamat, tetapi pemulihannya akan memakan waktu. Aurel merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa pertarungan mereka belum berakhir. Dengan bukti yang mereka kumpulkan, Aurel dan Adrian memutuskan untuk melawan secara terbuka. Mereka mulai menyebarkan informasi tentang kelompok itu ke media, membuat mereka berada di bawah tekanan publik. Perlahan, kasus hukum mulai dibuka, dan kelompok tersebut mulai runtuh satu persatu. Dengan setiap langkah maju, Aurel merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa Reza masih ada di sisinya, meskipun tidak secara fisik. Harapan baru. Beberapa bulan kemudian, setelah semua kekacauan berlalu dan kelompok itu akhirnya ditangkap, Aurel pergi menjenguk Reza di rumah sakit. Dia sudah mulai pulih, meskipun masih lemah. Aku mendengar tentang apa yang terjadi, katanya dengan senyum tipis. Aurel tersenyum kembali. Kita melakukannya bersama. Kita tidak akan pernah membiarkan mereka menang. Reza mengangguk, matanya bersinar. Aku berjanji akan membuat segalanya lebih baik. Kita bisa membangun masa depan yang baru. Aurel merasa harapan baru muncul. Dia tahu perjalanan mereka belum berakhir, tetapi kali ini mereka akan melakukannya bersama dalam perjuangan dan cinta.